Baik, baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan judul paper saya yaitu analisis jadwal penerbangan dengan flight mission system mendarat. Sebelumnya, selamat pagi Bapak dan Ibu serta rekan-rekan semua. Perkenalkan, saya Jerry Dewargo dan dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul analisis jadwal penerbangan dalam flight information system mendarat. Penelitian ini membahas bagaimana analisis dan prediksi jadwal penerbangan dapat dilakukan secara lebih efisien dengan menggunakan dua pendekatan utama, yaitu Turing Theory dan short-term memory. Pertama-tama, kita bahas mengenai flight information system atau disingkat FIS. FIS merupakan sistem informasi yang mengelola data penerbangan, termasuk jadwal keberangkatan, kedatangan, serta pembaruan informasi secara real-time. Sistem berfungsi untuk mengatur dan menampilkan informasi penerbangan pada pihak bandara maupun penumpang, serta membantu dalam pengambilan keputusan terkait delay, boarding, pembatalan jadwal, dan manajemen antrian pesawat. Dengan meningkatnya jumlah penerbangan setiap tahunnya, kehadiran sistem ini menjadi sangat penting untuk menjaga kelancaran operasional. Ya, halo, di sini juga saya ada untuk penelitian, abstrak penelitian. Penelitian ini mengkaji kombinasi antara queuing teori dan short-term memory. Queuing teori digunakan untuk melakukan proses antrian seperti take-off dan landing. Sedangkan short-term memory digunakan untuk memprediksi keterlambatan penerbangan berdasarkan data historis. Pendekatan hibrida ini terbukti memberikan hasil yang lebih akurat dan efisien dibandingkan dengan pengguna model tunggal. Dengan kata lain, model ini tidak hanya mampu memprediksi keterlambatan, tapi juga membantu perencanaan kapasitas bandara secara lebih optimal. Selanjutnya, untuk paper latar belakang saya ini, dari latar belakang dari penelitian ini adalah adanya peningkatan signifikan pada trafik penerbangan, baik domestik maupun internasional. Nah, peningkatan ini menuntut pengelolaan jadwal yang lebih efisien agar tidak terjadi penumpukan atau keterlambatan yang berlebihan. Flight Information System memiliki peran penting dalam mengatur jadwal tersebut. Namun, sistem ini seringkali menghadapi kendala seperti keberangkatan, keterlambatan, keterbatasan kapasitas landasan, serta faktor cuaca. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan solusi berupa integrasi analisis QA untuk memahami pola antrian dan long-short memory untuk melakukan prediksi keterlambatan berdasarkan data historis penerbangan. Lalu ada pun yang saya buat dalam paper ini yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi tiga hal utama, yaitu yang pertama, bagaimana model antrian penerbangan dapat dianalisis menggunakan queuing teori. Yang kedua, bagaimana long short term memory dapat dimanfaatkan untuk memprediksi trafik dan keterlambatan penerbangan. Dan yang ketiga, bagaimana integrasi kedua model tersebut dapat meningkatkan kinerja flight information system dalam jadwal penerbangan. Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi dasar dari arah penelitian yang saya lakukan. Dari rumusan masalah yang saya buat, akan mendapatkan tujuan penelitian yang saya buat juga. Yaitu, tujuan dari penelitian ini ada tiga.
Yaitu pertama, untuk menganalisis performa antrian penerbangan menggunakan queuing teori. Kedua, untuk membangun model prediksi keterlambatan dengan low short-term memory. Ketiga, untuk menggabungkan hasil dari kedua pendekatan tersebut agar diperoleh sistem prediksi dan analisis jadwal penerbangan yang lebih akurat serta efisien. Adapun penggabungan rumusan masalah dan tujuan penelitian, itu saya mendapat metodologi penelitian yang akan saya pakai. Secara garis besar, penelitian ini dilakukan melalui 4 tahapan utama. Tahap pertama adalah pengumpulan data yang terdiri dari data historis jadwal penerbangan, data kapasitas landasan, serta waktu kedatangan dan keberangkatan pesawat. Tahap kedua adalah pemodelan queuing teori dengan menggunakan model MM1 dan MMC yang berguna untuk menganalisis waktu tunggu dan panjang antrian pesawat. Tahap ketiga adalah pemodelan no short-term memory, di mana data historis penerbangan diolah sebagai data time series untuk memprediksi keterlambatan. Akurasi model diukur menggunakan 3 metrik utama, yaitu root mean square error, mean absolute error, dan coefficient of determination. Dan tahap terakhir adalah integrasi model, mana hasil prediksi dari STM atau low short-term memory digunakan sebagai input dalam simulasi antrian queuing teori untuk memastikan kondisi di masa depan. Nah, begitupun ada rumus utama untuk perhitungan queuing teori. Nah, beberapa rumus utama yang digunakan dalam model antrian antara lain P sama dengan lambda per C, dan WQ sama dengan LQ per lambda, LQ sama dengan PW kali P per 1 min P. Selain itu, Erlang formula digunakan untuk menghitung probabilitas bahwa pesawat harus menunggu sebelum dilayani, yang ditandai dengan parameter P0 dan PW. Rumus-rumus ini membantu menentukan jumlah kapasitas landasan atau runway yang optimal agar tidak terjadi penurunan pesawat. Nah, lalu selanjutnya ada untuk arsitektur low short-term memory yang saya buat. Nah, model low short-term memory memiliki beberapa komponen utama, yaitu input layer, hidden layer, yang berisi forget gate, input gate, dan output gate, serta output layer. Kelebihan utama low short-term memory dibanding model lain adalah kemampuannya dalam mengingat pola jangka panjang, sehingga cocok untuk data time series seperti jadwal penerbangan. Nah, dengan memanfaatkan low short-term memory ini, sistem dapat mengenali pola keterlambatan yang berulang dan memprediksi kemungkinan delay pada jadwal berikutnya secara lebih akurat. Nah, dari rumus queuing teori dan short-term memory yang saya buat, ada pun hasil analisis yang saya dapat. Nah, hasil dari penelitian menunjukkan bahwa model short-term memory mampu memberikan nilai root mean square error sebesar 8,47 menit. Yang berarti rata-rata kesalahan prediksi keterlambatan berada di bawah 10 menit. Sementara itu, analisis menggunakan queuing teori dalam model MMC menunjukkan bahwa jumlah kapasitas optimal untuk menjaga efisiensi adalah C lebih besar sama dengan 13. Dengan menggabungkan hasil keduanya, sistem dapat mengurangi waktu tunggu pesawat, mengoptimalkan kapasitas bandara, dan meningkatkan ketepatan jadwal penerbangan. Nah, berdasarkan hasil analisis yang saya buat, adapun kesimpulan yang saya dapat dari hasil analisis ini. Nah, berdasarkan hasil yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa integrasi long-short-term memory dan queuing teori efektif digunakan untuk menganalisis dan memprediksi jadwal penerbangan. Model ini membantu memperkirakan potensi keterlambatan sekaligus menghitung kebutuhan kapasitas bandara secara optimal. Dengan demikian, pendekatan ini mampu meningkatkan efisiensi sistem manajemen penerbangan dan mendukung pengambil keputusan di lingkungan bandara. Nah, dari hasil penelitian dan kesimpulan yang saya buat, ada pun syarat-syarat yang bisa mencakup untuk hasil jurnal ini atau paper ini. Nah, sebagai tindak lanjut,
dapat dua saran utama. Yang pertama, model ini dapat diintegrasikan ke dalam decision support system agar dapat membantu pengambilan keputusan secara otomatis oleh pengelola bandara. Yang kedua, perlu dilakukan pengujian secara real-time di lapangan untuk memastikan keandalan model dalam kondisi operasional sebenarnya. Hal ini dapat diharapkan untuk memperkuat validitas penelitian serta meningkatkan kepraktisan penerapannya. Nah, sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bahwa penelitian ini merupakan langkah awal menuju sistem prediksi jadwal penerbangan yang lebih cerdas dan adaptif. Dengan kombinasi antara analisis matematis dan pembelajaran mesin, bandara dapat mengelola jadwal dengan lebih efisien dan mengurangi risiko keterlambatan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu, dan terima kasih telah meluangkan waktu untuk saya. Saya siap menjawab apabila ada pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.